ini saya akan menjelaskan tanggapan saya mengenai dampak COVID-19 terhadap diri saya dan keluarga saya. Ketika waktu itu 2 warga Indonesia dinyatakan positif COVID-19, selang beberapa minggu pemerintah negara Indonesia menyebarkan surat edaran bahwa setiap sekolah atau kampus atau pekerjaan itu dikerjakan di rumah. Selain itu, saya juga sulit untuk berkumpul bersama teman-teman saya yang biasanya tiap minggu saya keluar bersama teman-teman saya untuk refreshing. Dan apalagi di saat bulan puasa yang biasanya mengadakan buka bersama dengan teman-teman saya atau dengan saudara-saudara saya, akan tetapi untuk tahun ini tuh tidak bisa dilaksanakan karena pemerintah juga sudah menghimbau untuk tetap di rumah aja. Dan yang biasanya saya mudik di setiap tahunnya untuk bertemu dengan keluarga saya di sana, dengan saudara-saudara saya di sana, akan tetapi ini tuh tahun ini tuh nggak bisa gitu, karena saya juga harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang biasanya setiap tahunnya di kampung saya itu mengadakan nuzul Quran dan halal bihalal, akan tetapi untuk kali ini tidak bisa dilakukan karena sudah diimbau oleh pemerintah juga. Dan kegiatan ini juga sifatnya bersifat kayak kumpul-kumpul gitu kan. Jadi untuk tahun ini tuh tidak bisa dilakukan dulu. Dan selain itu lebaran kali ini tuh benar-benar beda banget dari lebaran tahun-tahun yang sebelumnya, karena saya tidak bisa silaturahmi ke tempat tetangga-tetangga saya atau ke tempat saudara-saudara saya. Akan tetapi dampak COVID-19 ini juga ada positifnya ya, karena saya bisa berkumpul bersama keluarga saya di rumah. Puasa tahun ini tuh saya full buka bersama dengan keluarga saya. Yang biasanya saya harus ke Serang untuk kuliah, yang mata kuliah yang belum selesai, jadi saya nggak bisa pulang dan nggak bisa buka bersama dengan keluarga saya. Kali ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap keluarga saya, terutama bagi ayah saya dan kakak saya. Ayah saya beliau sulit untuk mencari pekerjaan, dan kakak saya yang harus di PHK. Jadi keluarga saya itu kekurangan ekonomi gitu. Dan untuk adik saya sendiri yang masih SD, waktu kemarin itu sudah dilaksanakan ujian akhir sekolah, akan tetapi dia enggan untuk mengerjakannya sendiri. Yang biasanya dia mandiri untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan oleh wali kelasnya atau guru di sekolahnya, yang biasanya dikerjakan sendiri di sekolah, tetapi untuk ujian akhir ini dikerjakan di rumah. Dia tidak melaksanakannya sendiri, akan tetapi meminta bantuan kepada orang tua dan saudara-saudaranya begitu. Sehingga itu membuat orang tua saya mengeluh karena itu kan tugas anaknya yang sekolah, tetapi kenapa orang tuanya yang mengerjakan? Harusnya di sekolah kan itu ya ada yang mengawasi, tetapi di rumah tuh nggak ada begitu. Bagi kehidupan pribadi dan keluarga saya, yang pertama adalah bagi kehidupan saya
sendiri ya, saya sebagai pengajar atau tenaga pendidik di pendidikan anak usia dini. Ketika COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia itu pada bulan apa ya, mungkin Januari, itu masih biasa saja, terutama di kampung saya karena memang ada di pelosok, jadinya tidak terlalu terpapar oleh virus, masih biasa saja. Kemudian ketika bulan Maret itu kan orang-orang yang terpapar oleh virus kan sudah mulai meningkat ya. Jadi ada surat edaran dari pemerintah pusat bahwa sekolah libur. Maka dari itu sekolah libur, saya di rumah aja. Di rumah aja itu tentu memberikan dampak kepada saya. Penghasilan saya juga tidak ada di rumah saja. Karena memang biaya dari pendidikan yang saya tempati itu, maksudnya saya bekerja, saya mengajar di situ, memang hasilnya adalah dari wali murid. Ketika sekolah libur maka SPP juga dibebaskan. Itu bagi kehidupan saya. Terus selain itu yang biasanya setiap minggu kita bisa refreshing lah. Kita butuh refreshing nih tiap minggu, keluar rumah untuk refreshing dari segala pekerjaan kita. Tapi kita tidak bisa karena memang menjaga diri supaya tidak terpapar oleh virus COVID-19. Bagi kehidupan keluarga saya, terutama untuk adik-adik saya yang masih sekolah SMA yang ada di Cilegon juga ikutan libur, dia juga mengeluh karena memang sekolah libur dia nggak bisa dapat jajan gitu kan. Biasanya dapat jajan tiap minggu, nah sekarang nggak bisa. Adik saya juga yang kedua yang SD itu juga sama aja, yang biasanya dapat jajan dia nggak dapat jajan. Tapi ada hikmahnya, walaupun ada virus COVID-19 tetap ada hikmahnya. Kita bisa di rumah aja, kita bisa lebih banyak dekat dengan keluarga, membantu orang tua, ibadah lebih apa ya, ibadahnya lebih rajin gitu kan. Yang tadinya kita sibuk dengan aktivitas kita sehingga ibadah kayak sholat kita selalu mengakhirkan karena kebanyakan apa aktivitas kita di luar. Nah ketika kita di rumah kita bisa lebih baik, itu hikmahnya. Kalau untuk kehidupan ekonomi sih bagi saya ya sama aja lah seperti sebelum ada COVID ataupun ada COVID. Alhamdulillahnya kehidupan ekonomi bagi keluarga saya masih baik-baik saja, karena memang di daerah Sumuranja ini khususnya jarang sekali, maksudnya tidak ada virus yang masuk ke dalam desa saya ini gitu. Kecuali kalau beda lagi kalau ke Jakarta, otomatis di situ banyak banget kan perantau, baik itu dari luar negeri ataupun dari mancanegara ataupun Nusantara yang pasti bolak-balik ke Jakarta karena memang Jakarta itu adalah pusat dari kota. Ya bagi saya dampak COVID itu ada yang baik, ada pula yang buruk. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di daerah yang terpapar ataupun dekat dengan pasti kan banyak mal ditutup, otomatis orang-orang yang punya wilayah ataupun kantor kan pasti peningkatannya menurun gitu kan. Banyak artis juga yang mengeluh padahal dia uangnya masih banyak sebenarnya, tapi mengeluh karena memang kan menggaji karyawannya dengan uang apa, dengan biaya dari mana gitu kan. Maka dari itu bagi saya dampak COVID-19 itu ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Negatifnya apa? Negatifnya